membiakannya menggunakan biji. Iya, semangka. Bagus. Apa lagi? Durian, langsat, rambutan, apa lagi? Buah semangka. Itu adalah contoh perkembangbiakan yang menggunakan biji. Nah, di situ di bukunya coba perhatikan bagian-bagian dari biji. Ada 3 jenis bagian dari biji yang ditunjukkan pada gambar yang ada pada buku. Ya, yang pertama ada disebut dengan embrio. Yang kedua ada disebut dengan selimut biji. Yang ketiga ada disebut dengan kotiledon. Nah, embrio ini merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian selimut biji ini merupakan melindungi biji. Kemudian bagian yang ketiga adalah kotiledon, adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi yang ada di buku itu adalah merupakan gambar bagian-bagian dari biji. Kalian bisa paham? Bisa. Iya, tadi ada bagian-bagian dari biji, ada berapa jenis yang ada di buku? Ada 3. Yang pertama ada disebut dengan embrio. Yang kedua ada disebut dengan selimut biji. Yang ketiga ada disebut dengan kotiledon. Nah, sekarang di halaman 155, coba kalian lihat. Di situ kita diminta untuk mengamati sebuah gambar. Mana yang dimaksud dengan mengamati sebuah gambar yang ada pada bagian bawah buku, ya. Gambar menunjukkan daun hidup tanaman, yaitu tanaman apa? Semangka. Lengkapi bagian daun berikut dengan gambar yang sesuai. Jadi kita diminta untuk menunjukkan atau melengkapi bagian yang ada pada buku sesuai dengan daun hidup tanaman semangka. Coba kita perhatikan. Yang pertama kira-kira tanaman apa dulu? Iya, tanaman huruf D, yaitu biji. Setelah biji apa lagi? Iya, B, di gambar B keluar 2 helai daun. Setelah itu apa lagi? Iya, gambar E, tanamannya bertambah tinggi. Kemudian setelah itu urutannya adalah C, iya, tanamannya mengeluarkan banyak daun. Kemudian setelah itu mengeluarkan banyak daun dan keluar sebuah buah semangka. Jadi urutan yang benar untuk daun hidup tanaman semangka adalah urutannya yang pertama huruf D. Setelah huruf D, setelah itu kemudian itu adalah urutan daun hidup tanaman semangka yang tepat atau yang benar. Bisa dipaham? Bisa. Oke, jadi sekarang kita lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, Ibu Guru mau bertanya dulu. Di sini ada yang tahu tidak tanaman apa saja yang berkembang biak menggunakan tunas? Bagus. Coba sebutkan Putri, tanamannya apa? Iya, daun cocok bebek itu adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain itu apa lagi? Daun pisang, apa lagi? Bambu. Jadi contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas itu ada pohon pisang, pohon bambu, dan daun cocok bebek. Oke, mengenai pohon bambu, biasa lihat pohon bambu? Ya. Nah, manfaat dari pohon bambu itu apa saja? Oke, ini jelasin ya. Oke, yang kalian bilang tembak-tembak. Jadi, pohon bambu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah permainan. Contohnya apa? Kayak membuat tembak-tembak. Ya, dari pohon bambu itu banyak ya. Oke, bisa
manfaatnya. Salah satunya yaitu digunakan untuk membuat sebuah permainan. Oke, jadi pembelajaran hari ini saya kira cukup. Bisa dipaham pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, jadi semua paham ya. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini kita membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Apa saja contohnya? Tadi ada pohon apa? Pohon mangga, pohon langsa, pohon rambutan, dan buah semangka, buah pohon durian. Itu adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sedangkan contoh perkembangbiakan dengan tunas itu apa saja? Ada daun cocor bebek, kemudian pohon pisang dan pohon bambu. Kemudian manfaat dari pohon bambu apa saja? Tadi bisa digunakan untuk membuat sebuah permainan. Ya, kemudian bisa digunakan untuk sebagai tiang bendera. Oke, jadi hari ini bisa dipahami